Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menambah energi atau sebaliknya mengurangi energi. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita ibarat seperti gambar itu, saudara. Ketika energi kita kuat, baterai kita tinggi stromnya. Tapi kalau energi kita kurang, maka baterai kita semakin menipis. Dan tentu saja kalau dibiarkan, akan mengakibatkan kematian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa terjadi apabila sampai energi manusia itu habis? Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya setiap hari merasa energi saya berkurang? Lalu saya tanya, maksudmu berkurang bagaimana? Dia katakan beberapa hal, yang paling utama adalah saya tidak punya gairah untuk hidup. Saya sudah berpikir lebih baik saya mengakhiri hidup di dunia ini. Karena saya lihat bahwa hidup ini tidak adil. Terus tujuanmu apa? Saya punya tujuan, saya akan bunuh diri. Oke? Saya tanya, kamu tahu nggak di balik kematian bunuh diri itu, apakah masalahmu berarti selesai? Dia bilang tidak. Ya kalau tidak, ngapain kamu mau lakukan itu? Dia bilang, saya terlalu sakit menjalani hidup ini. Saya tanya lagi, emangnya di neraka tidak lebih sakit? Ya iya sih. Nah, kok kamu sudah ngerti? Itu karena apa? Energimu habis. Kamu bahkan hidup merasa tidak punya gairah, hidupmu apatis, bahkan menyalahkan Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga juga nyaris mengalami kehancuran. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan kita energinya naik, bertambah, maka hidup akan bergairah. Bahkan bukan cuma itu saja, tetapi kehidupan berkat yang ada di pikiran itu yang akan terjadi. Jadi pagi hari ini mari kita coba untuk kita seleksi dalam perjalanan hidup kita. Nanti akan saya perbandingkan antara energi saya menambah atau energi saya berkurang. Ada beberapa tindakan-tindakan yang membuat energi itu berkurang, tetapi ada juga gerakan-gerakan atau tindakan yang membuat energi itu naik. Bapak Ibu Saudara, saya bahkan pernah ditanya oleh seorang gembala. Ini gembala loh saudara, tingkatnya berarti sudah tinggi. Dia adalah seorang yang memiliki jemaat, itu pun cukup banyak. Namun dia merasa di dalam kehidupannya Tuhan itu terlalu jauh. Lah saya bilang, lah kalau terlalu jauh terus kamu melayani itu yang ada di pikiranmu itu apa? Ya. Dia bilang, saya nggak tahu. Saya sudah lakukan kewajiban ini sesuai dengan prosedur organisasi saya. Nah terus kalau kamu seperti ini melayani, bagaimana dengan jemaat yang kau layani? Itu transfer spirit loh ke jemaat. Kalau kamu hidupmu saja sudah tidak ada gairah. Lalu dia menanyakan bagaimana sih caranya supaya saya bisa menambah. Saya katakan kamu boleh dibilang jemaat masih ya belum sebanyak di tempat ini, saudara. Itu sudah nyaris stres, ya, isinya cuman komplain. Saya katakan bagaimana kalau jemaatmu makin banyak?
Kamu bisa mati berdiri kalau begitu caranya. Lalu saya katakan begini, sudah sekarang saya akan memberitahukan kepadamu bagaimana cara menambah dan tindakan apa yang membuat energimu berkurang. Dan ini tidak berlaku untuk jemaat, tetapi juga untuk berlaku bagi gembala atau pendeta, bahkan orang di luar nama Bapak Yahweh pun itu berlaku. Mari kita akan coba selidiki satu persatu apa yang membuat energi itu naik dan apa yang membuat energi itu turun. Yang tentu dengan sendirinya, jikalau energinya naik, maka kamu mempraktekkan hukum Loa juga pasti berhasil. Tetapi kalau energimu sudah berkurang, maka kau praktek apapun nggak akan berhasil. Karena tidak ada tenaga. Itu sudah hukum ilmu pasti, saudara. Karena kita tentu tahu bahwa dalam perjalanan hidup manusia, kita berurusan dengan energi. Kita hidup dalam dunia energi. Jadi secara otomatis kalau energi kita lemah, kita pasti akan terlibas. Dan jangan salahkan Tuhan, karena kesalahan itu ada pada diri kita masing-masing. Sekarang kita akan mulai satu persatu. Yang pertama adalah, ini saudara bisa lihat ya, yang di sebelah kiri itu menambah, dan yang di sebelah kanan itu mengurangi. Jadi saya akan mulai dari menambah. Yang membuat energi kita naik, yaitu kalau kita mau mempelajari hal-hal yang baru. Dunia ini banyak sekali informasi yang masuk. Dan kita harus mempelajari hal-hal yang baru. Namun demikian, saudara-saudara, jangan sampai hal-hal yang baru itu tanpa disaring. Harus ada saringan. Karena kalau enggak ada saringan, saudara akan rugi. Karena bisa saja di dalam kehidupan yang saudara pelajari, itu mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat pertanyaan pertama, apakah tiap hari saya mempelajari hal yang baru? Mempelajari sesuatu tidak harus duduk diam, lihat depan komputer atau buku, tidak begitu, saudara. Mempelajari hal-hal yang baru, itu bisa kita mengamati kehidupan tiap-tiap manusia. Kita juga bisa mengamati apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu persatu. Nah, yang kedua adalah takut melangkah. Nah, ini yang bikin energi jadi turun, saudara. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tidak berani melangkah. Apa yang membuat tidak berani? Karena orang itu melihat hambatannya. Selama saudara membayangkan hambatan, saya jamin engkau akan berjalan di tempat. Tapi kalau saudara melihat visi, misi, dan impian, maka engkau akan berani melangkah. Nah, orang berani melangkah kenapa? Karena dia mempelajari hal yang baru. Dia punya ilmu. Dia yakini dia mampu mengalahkan semua hambatan yang ada di dunia ini. Kenapa kadangkala kita melihat ada seseorang yang ketika dipukulin dia diam saja, cuma jerit-jerit, teriak-teriak. Seperti yang kita lihat beberapa waktu ini kan sedang viral, saudara. Ada seorang pendeta gelarnya doktor lagi. SH sisan. Mukulin istri sampai babak belur, istrinya cuma jerit-jerit tetok, saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Tapi coba kalau istrinya dia pandai berkelahi, begitu dipukul, yang mukul malah KO, saudara. Kenapa? Karena dia banyak mempelajari hal-hal yang baru.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan di poin yang pertama ini adalah, apakah kita punya kemampuan untuk berani melangkah atau tidak? Kalau tidak, ya belajar. Misalnya saya mau buka toko, ya pelajari bagaimana peluang membuka toko. Pelajari sampai menjadi expertnya. Abaikan semua tantangan. Saya kok yakin, semakin besar tantangan, semakin kita berani melangkah, segala perbuatan kita tidak akan sia-sia. Kita meyakini apa yang kita imani terjadi, terjadilah. Sekarang yang kedua, menyederhanakan hal-hal yang baru. Apa arti dari menyederhanakan hal-hal yang baru? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang rumit, coba disederhanakan. Saya waktu yang lalu sempat melihat video-video pendek, ada seorang guru yang mengajarkan hitung, saudara, yaitu pelajaran berhitung. Panjang sekali. Dan di situ ada seorang anak kecil yang disuruh maju. Dan apa yang terjadi, anak kecil ini sekaligus memberi rumus. Ini kali ini sama dengan sekian, ini kali ini sekian. Padahal itu tulisannya banyak, rumit banget, saudara. Saya saja nggak sampai bisa berpikir seperti itu. Tetapi anak ini dengan cepatnya, dia bisa menjawab ini kali ini dapatnya sekian. Ini dibagi sekian, dapatnya sekian. Kenapa? Karena dia tahu rumus. Serumit apapun dia sederhanakan. Sampai di bawah, begitu kapurnya dikasihkan ke guru, gurunya tinggal belenggong, saudara. Guru itu pun tidak sempat berpikir, kok anak ini bisa ya? Karena dia mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit. Nah, ini akan membuat seseorang menambah energi dalam hidup mereka. Nah, yang membuat energi menjadi turun, itu kebalikan dari apa yang ada di sebelah kiri, yaitu menerima berita-berita negatif. Belum lama ini orang banyak tanya sama saya, bahkan minta video tentang monkeypox. Sekarang kan sedang ramai bukan? Di mana-mana orang ketakutan luar biasa, saudara. Saya cuma katakan seperti ini, tidak usah khawatir. Selama Anda tidak menerima tanda bilangan binatang itu, engkau akan aman. Tetapi ada sumber-sumber penularan yang lain yang akan bisa terjadi pada dirimu, sekalipun engkau tidak menerima tanda bilangan itu. Yang pertama, ketika engkau berhubungan seks dengan orang yang diperkirakan ada gejala monkeypox atau berciuman, itu bisa menularkannya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu bersentuhan antara luka dengan luka, itu pun bisa menular. Yang ketiga, ketika engkau memakai handuk orang lain yang juga diperkirakan ada benih-benih monkeypox, itu pun bisa menular. Jadi kalau mandi handuknya sendiri-sendiri, kecuali dalam keluarga. Ya, kalau keluarga ya bersama-sama nggak masalah, saudara. Kemudian yang berikutnya, lalat. Lalat itu juga bisa. Kalau saudara perhatikan lalat, lalat itu kalau dia nempel, apakah itu di bangkai, apakah itu di luka-luka, atau di makanan yang busuk, begitu dia nempel, dia ngapain, saudara? Dia jilat-jilat itu. Lalu dia terbang. Itu waktu jilat-jilat, itu kuman-kuman yang kecil tidak kelihatan mata, itu bisa saja nempel di lidahnya lalat. Lalu dia terbang. Saudara punya makanan, nggak ditutup, lalat akan datang jilat-jilat makanan itu.
maka virus itu bisa masuk ke melalui makanan itu, saudara. Sekalipun saudara tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Jadi saya katakan, kenapa Anda takut? Nggak perlu takut. Nyamuk juga bisa. Makanya usahakan rumah saudara bersih dari lalat maupun nyamuk. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat monkeypox itu menular. Tetapi pada prinsipnya, selama kita tidak menerima tanda bilangan binatang itu, aman, saudara. Percaya saja, aman pasti. Karena kita lihat bahwa mereka, si mata satu ini, sudah memanipulasi kembali. Kemarin sudah mulai ada pengetatan di bandara, di luar negeri, ada yang harus dikarantina dan sebagainya. Ini akan meluas, yang lain akan ikut-ikutan, saudara. Jadi peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, si kopret itu akan diulang kembali, saudara, dengan manipulasi-manipulasi. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Saya di sini berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik yang orang luar tidak bisa mendapatkannya. Ya. Jadi saya katakan kepada mereka, ya, jangan kita menerima berita-berita yang negatif. Yakini sekarang. Saya kasih tahu, memang kita harus tahu bahwa cepat atau lambat, suka tidak suka, berita-berita negatif akan masuk pada diri kita. Tetapi saya katakan, percayalah kepada Bapa Yahweh, engkau akan aman di dalam genggaman tangan kasih-Nya. Haleluya. Ini situasi di luar sana, jangan saudara anggap masih tenang ya. Sudah mulai mereka bikin ulah, saudara. Walaupun mereka sempat terhambat, karena ada 2 perusahaan yang dituntut sampai berapa triliun itu, dan dalam pengadilan mereka kalah. Saudara ngerti ya maksud saya siapa yang dituntut? Tahu ya? Nah, saya yakin saudara pasti tahu. Saya nggak perlu tak jelaske, ya. Nanti videonya saya di take down lagi, ya. Karena saya sudah sering. Dan saya lihat video saya waktu yang lalu ada 8 video saya yang di take down. Karena saya membicarakan hal ini. Maka saya harus hati-hati, saudara. Tapi saya berharap saudara ngerti. Saudara paham apa yang saya katakan? Pokoknya ada berita apapun, abaikan. Selama engkau hidup benar di dalam tangan Bapa Yahweh, aman, saudara. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Apa sih yang kita takutkan? Paling-paling mati kok. Dan mati kita pasti selamat. Ngapain kita pusing, saudara? Pernah ada orang terang-terangan tanya sama saya, Pak Lukas sudah berapa kali? Maksudmu apa? Ya Pak Lukas tahulah. Ya, saya bilang saya anti 666. Saya katakan begitu. Dan saya berani terang-terangan. Saya nggak takut, saudara. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat energi kita naik dan apa yang membuat energi kita itu turun? Yaitu berpikir positif. Apapun yang saudara hadapi, saudara lihat, kondisi saudara katakanlah yang sedang drop sekalipun, tetaplah berpikir positif. Karena pikiran itu frekuensi, saudara. Selama pikiran kita positif, baterai kita naik. Jangan kita lihat apa yang terjadi dalam dunia fisik. Tapi orang kan selalu mengatakan, aku mau tahu faktanya seperti apa. Faktanya itu loh. Ya kalau saudara sudah seperti itu, sudah nonton fakta saja. Tidak usah berpikir positif. Dan saya jamin energimu akan hancur total. Dan kau akan menyalahkan Tuhan. Padahal kehidupan yang bertumbuh maju itu dimulai dari cara kita berpikir. Ketika pikiran kita menuju ke hal-hal yang negatif,
maka perjalanan hidup kita pun akan negatif. Nah, berpikir positif itu akan menaikkan baterai kita. Bahkan imunitas kita pun akan naik, saudara-saudara. Nah, sekarang ini, terintimidasi dan tertekan. Saudara mengalami tekanan dalam batin. Kalau tidak segera dilawan dengan pikiran positif, saudara juga akan ngedrop. Hati saudara akan gelisah, tidak ada damai sejahtera, ya, merasa tertekan, dan yang muncul adalah penyakit. Coba saja saudara perhatikan orang-orang yang terkena penyakit kanker, selidiki kehidupan mereka, pasti mereka pernah memendam sebuah kepahitan yang terus-menerus ada di dalam hidupnya. Cuman mereka tidak berani untuk berbicara, sehingga dia diendam sendiri di dalam hati. Sehingga cairan adrenalin itu keluar terlalu berlebihan, dan itu merusak organ dalam. Sehingga yang muncul, kalau enggak kanker payudara, kanker hati, kanker pankreas, macam-macam, saudara. Jadi, kalau hidup saudara merasa terintimidasi, saudara cari tahu, saya itu terintimidasi oleh apa? Kalau saya renungkan, saya pikir-pikir, saudara-saudara, latar belakang orang jahat itu ya memang ada baiknya. Kalau latar belakangnya jahat dan bertobat, saudara, dia punya jiwa itu akan radikal, nggak ada yang ditakuti. Pernah ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, kira-kira orang yang bisa menang itu yang seperti apa? Saya katakan orang yang bisa menang adalah orang yang punya kuasa. Tetapi orang yang punya kuasa bisa dikalahkan oleh apa, saudara? Ada yang tahu? Oleh orang yang nekat. Orang yang nekat, nggak peduli lu pejabat apa, dia labrak, saudara. Dia lawan. Itulah pemenang. Sama seperti Yehuda. Satu-satunya anaknya Yakub yang berani tantang Firaun itu Yehuda. Padahal seluruh negeri Mesir tidak ada satu manusia pun yang berani menghadapi Firaun. Tetapi Yehuda dia berani tuding mukanya. Saudara bisa lihat di kitab Yasher. Yehuda berani tuding muka Firaun, dan saya katakan aku bisa habisin kamu sekarang juga. Dan Yehuda itu kalau dia mengerang, kitab suci katakan seluruh Mesir akan terdengar. Makanya disebut sebagai singa muda dari Yehuda. Jadi kita terintimidasi apa? Jangan takut, saudara. Kadangkala kita melihat ada orang-orang yang ketakutan, gemetaran, stres, sampai nggak berani keluar. Saya ngajari dengan pola yang ekstrim, saudara. Saya katakan kepada mereka, orang yang mengintimidasi kamu minum apa? Minum air. Makannya nasi. Tidak usah ditakutin. Kalau mereka makannya paku, jarum, minumnya bensin, solar, nah baru mikir, saudara. Tapi selama masih makan nasi dan minum air, nggak ada yang ditakuti. Maka saya katakan orang nekat itu bisa menang, saudara. Paham? Tapi nekatnya juga harus yang benar. Paham, saudara? Jadi jangan sampai saya ngomong begini, wah yang penting nekat. Nanti dulu, nekatnya seperti apa? Kalau Anda benar, silahkan nekat, lawan. Saudara ya akan tampil sebagai pemenang. Tapi kalau hidupmu nggak benar, mau nekat, ya ajur, saudara. Sekarang yang keempat, makanan kosher. Saya menyelidiki tentang pola makan kosher orang-orang Yahudi, saudara. Ternyata makanan kosher itu menambah energi di dalam
dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Tuhan begitu keras terhadap orang Yahudi tentang makanan. Tikus tidak boleh dimakan, anjing tidak boleh dimakan, ular tidak boleh dimakan. Lah di sini yang masih suka makan anjing ada enggak? Saya pernah lihat ya di YouTube itu, ada pasar ekstrim, saudara. Itu ada anjing yang begitu banyak dijual di pasar ekstrim. Ada kalajengking, ada tikus, macam-macam. Saya nggak perlu sebut nama pasarnya. Tapi begitu saya lihat, waktu di shot anjingnya, itu anjingnya dalam keadaan memelas, ketakutan, dan stres. Saya tidak suka anjing, saudara. Tetapi saya melihat anjing yang seperti itu, hati saya miris, saudara. Kenapa kok mereka makan makanan seperti ini? Nah, ini yang berikutnya adalah makan tanpa aturan. Ini kalau diceritakan juga panjang, saudara. Kadang orang makan, ya yang penting aku suka. Sekalipun nggak kosher, wes, yang penting aku suka. Nah, repotnya ini, makanan yang nggak kosher itu kok nampaknya lebih enak, betul nggak sih, saudara? Iya kan? Cumi, udang, kepiting, menurut saudara enak nggak? Enak, saudara. Bukan enak lagi, enak. Enaknya yang luar biasa, saudara. Ya. Tapi itu nggak kosher, saudara. Nah, di sini saya mempelajari kenapa Tuhan menyuruh kita makan dengan makanan yang kosher. Ternyata secara hukum supranatural itu meningkatkan energi, saudara. Sekalipun tidak nampak, tetapi energi jadi meningkat. Tapi kalau makanan yang tidak kosher, makanan tanpa aturan, asal-asalan, wah itu yang bikin menurun energinya. Sampai saya waktu baca itu, saya pikir, aduh pantes ya, Tuhan itu begitu luar biasa dengan kita. Jadi, makan yang tanpa aturan, itu yang berbahaya, saudara. Karena waktu yang lalu sempat ada orang yang berdialog, dia bilang gini, Pak Lukas, ayatnya di mana makanan kosher dan makanan yang diperbolehkan? Kalau makanan diperbolehkan, ada makanan yang kosher dan makanan yang tidak kosher, itu ada di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal berapa? 11. Mesti hafal, saudara. Ya. Terus kalau minuman, menurut Pak Lukas bagaimana? Misalnya kayak kopi, teh. Saya bilang nggak ada itu dalam kitab suci. Saudara pernah melihat larangan-larangan makan minum teh dan kopi? Tidak ada, saudara. Ya. Jadi kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Sekalipun ada gereja tertentu yang melarang orang minum kopi dan minum teh. Sehingga kalau berkunjung ke rumah orang ya minumnya apa? Air putih. Ya memang air putih bagus, saudara. Tetapi manusia juga membutuhkan kafein. Jangan lupa loh itu. Ya. Jadi kalau masalah minum teh dan minum kopi enggak masalah. Kecuali makanan-makanan yang tidak kosher. Saudara baca sendiri itu dalam kitab Imamat 11. Saudara akan ketemu di situ jenis-jenis binatang apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kita lanjut yang berikutnya. Bersosialisasi. Ada orang yang berpendapat sosialisasi itu tidak penting. Nah, ini kan beda, saudara. Kumpul-kumpul dengan orang dianggap nggak penting. Ini keliru banget, saudara. Kenapa di dalam kehidupan manusia ini, kadangkala dia bisa punya channel, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa support, teman-teman yang hebat, karena dia bersosialisasi, mau kumpul-kumpul. Saya dulu orangnya tertutup, saudara. Tapi sekarang sejak saya menjadi gembala itu saya senang bersosialisasi. Saya kalau sudah ngobrol dengan orang lain bisa berjam-jam lamanya. Karena
saya sadari bahwa bersosialisasi itu sangat penting. Memang ada orang-orang tertentu yang dia pikir yang penting itu khotbah, yang penting itu pelayanan. Kalau bersosialisasi nggak penting itu. Itu sebuah kesalahan besar, saudara. Apalagi kalau misalkan kita sebagai gembala jemaat nggak mau bersosialisasi, repot, saudara. Mau bersosialisasinya hanya dengan orangnya sendiri, wah parah saya bilang. Oleh karena itu belajarlah kita bersosialisasi. Ada pepatah dunia yang berkata, satu musuh sudah terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat masih kurang. Saudara paham maksud dari kalimat itu? Artinya apa? Carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa mencari sahabat kalau kita tidak mau bersosialisasi? Betul ya Bapak Ibu? Orang yang tidak bersosialisasi, tidak mau kumpul-kumpul dengan orang lain, energinya akan melorot, saudara. Dan orang bisa menyebut dengan istilah egois. Ya, Bapak Ibu. Bisa dicap seperti itu. Ayo kita belajar untuk bersosialisasi. Tentu bersosialisasinya dengan orang-orang yang mensupport kehidupan kita. Mensupport mental kita, bukan jangan disalah artikan mensupport itu yang ngasih duit baru, oh bukan itu, saudara. Tetapi orang yang bisa memberikan kekuatan ketika kita lemah, yang bisa memberikan motivasi ketika kita tidak punya motivasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi bersosialisasilah dengan banyak orang. Engkau mendapatkan 1000 sahabat masih belum cukup, saudara. Bila perlu seluruh dunia menjadi sahabat saudara. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Meditasi. Orang bermeditasi itu bisa menambah kekuatan baterai hidup saudara. Energi saudara akan kuat. Meditasilah. Tetapi yang berlawanan dari meditasi adalah tukang gosip. Dan saya kasih tahu ya, mungkin ada di antara saudara-saudara yang senang bergosip ria. Baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah. Dengarkan kalimat saya. Orang yang bergosip, apalagi tidak bisa dibuktikan faktanya, dosanya lebih besar berlipat kali ganda dari dosa perzinahan. Dari dosa pencurian, dari dosa perampokan. Kenapa? Karena orang bergosip, apalagi yang digosipkan adalah energinya negatif. Maka apa yang kau ucapkan itu akan memiliki daya penghancur yang sangat luar biasa. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kalau engkau bergaul dengan seseorang, dan orang itu bergosip kepada kita, jangan kita menikmati. Lalu kita bilang, oh gitu ya, oh apa, mosok. Waduh repot saudara. Karena sekali waktu saudara benturan dengan orang itu, saudara juga akan menjadi bahan ceritanya, bahan gosipnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi lebih baik saudara bertemanlah dengan orang yang diam. Banyak memberi motivasi, banyak mensupport kehidupan mental saudara. Itu baru yang benar. Kalau ternyata tidak, sudah lakukan saja meditasi. Meditasi itu memiliki energi yang luar biasa saudara. Jangan sampai saudara pikir, oh seorang gembala itu tidak pernah mengalami kemerosotan. Energi. Bisa. Tetapi ketika dia bermeditasi, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka energi yang tadinya sudah ngedrop itu naik kembali. Naik kembali. Dan kalau sudah naik kembali, maka dia bisa menjalani kehidupan dengan wajar. Kita lihat apa yang menyebabkan energi naik.
dan energi turun, yaitu bersyukur. Kenapa saya pernah mengatakan, ayolah sekali-kali saudara berdoa, isinya ucapan syukur. Tuhan, saya bersyukur hari ini saya masih hidup. Tuhan, saya bersyukur saya sehat. Tuhan, saya bersyukur saya masih ada di bawah atap rumah saya. Tuhan, saya bersyukur saya masih bisa menikmati makanan dan minuman, sekalipun sederhana. Tuhan, saya bersyukur karena saya masih memiliki istri, suami, anak, cucu, menantu. Ada banyak sekali ucapan-ucapan syukur yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan kita setiap doa mesti minta. Tidak salah doa minta, tetapi luangkanlah waktu sekali-kali saudara bersyukur. Misalnya, saya akan berdoa bersyukur tiap-tiap hari Sabat. Misalnya, itu bisa saudara lakukan. Ya, saya akan selalu bersyukur setiap minggu sekali. Saudara bisa tentukan sendiri waktu. Saudara bisa tentukan sendiri kapan. Bisa dimulai mungkin kalau satu hari doa 3 kali misalnya, ya dalam doa yang pertama tidak ada permintaan. Dimulai dari itu dulu. Nanti lama-kelamaan saudara akan mengucap syukur 1 hari penuh. Nanti bisa ditambah lagi terus seperti itu saudara. Kadangkala dalam doa saya hanya berkata, Tuhan, saya nggak tahu harus ngapain, pokoknya saya hanya bersyukur saya masih hidup. Saya ucapkan seperti apa yang tadi saya ucapkan. Dan hati itu akan bergairah, energi itu akan naik saudara. Nah sekarang lawannya bersyukur adalah mengeluh dan bersungut-sungut. Ada apa sedikit ngeluh, apa sedikit bersungut-sungut. Itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang mulai mengeluh dan bersungut-sungut, maka ini yang akan mengurangi energi kehidupan kita. Bukan cuman energi-energi yang baik, tetapi juga energi perekonomian juga ikut kena libasnya. Oleh karena itu, ayolah kita banyak bersyukur. Karena mengeluh dan bersungut-sungut itu, saya katakan, dia mencipta. Kalau saudara mengeluh, itu berarti saudara sedang mencipta keluhan saudara. Hidup kok kayak begini. Alam semesta bilang, yes, kau sendiri kan yang ciptakan. Jualan gak laku, ya kau ciptakan sendiri jualan gak laku. Harusnya ketika ditanya, kadang orang tanya gini, bagaimana kabarnya bro? Ya beginilah dari dulu seperti ini sama saja. Harusnya kalau ditanya, bagaimana bro? Luar biasa dahsyat. Paham Bapak Ibu? Itu akan menaikkan energi baterai kita. Kita lanjut saudara. Waktunya cepat sekali. Berbagi ilmu pada orang lain. Nah ini penting. Berbagi ilmu pada orang lain. Walaupun tidak semua ilmu yang dibagikan itu bisa diterima. Paham Bapak Ibu? Dan yang lawannya adalah mengkomersilkan ilmu. Saya kemarin diberitahu oleh banyak orang, ternyata video-video saya itu banyak dicuplik oleh channel-channel lain, saudara. Saya sudah menemukan ada beberapa channel yang di dalamnya itu isinya saya yang sedang khotbah. Saya tidak keberatan, saya malah sukacita. Kenapa? Saya tidak harus membagikan ke si A, si B, si C, tetapi ada orang yang ikut membantu membagikan. Amin. Ada orang yang bertanya begini, Pak Lukas, saya izin, saya mau membagikan videonya Pak Lukas, yang ini boleh apa tidak? Semua video saya boleh diambil, ya, tidak perlu izin. Saya dapat gratis, saya bagikan juga dengan
gratis. Tetapi ada orang yang mengkomersilkan ilmu. Dulu pernah juga ada orang yang berkata begini, Pak Lukas boleh nggak? Ini waktu masih ada CD ya, CD compact disc itu loh. Boleh nggak kalau materi Pak Lukas itu tak ambil, tak cuplek, kemudian saya masukkan CD lalu saya jual, boleh nggak? Saya bilang boleh saja, silahkan. Hati saya berkata apa? Oh, berarti video-video saya itu bisa memberi kehidupan pada orang lain. Itu prinsip saya seperti itu, saudara. Mau dibagikan gratis juga tidak apa-apa. Bebas, pokoknya nggak perlu minta izin sama saya. Semua materi saya boleh dibagikan ke siapapun. Ya, nggak perlu izin. Artinya saya tidak mengkomersilkan ilmu. Saya dapat secara gratis, saya bagi secara gratis. Kemudian yang berikutnya, fokus pada hari esok dengan optimis. Nah ini fokus, saudara. Fokus itu artinya apa? Mengarah pada satu tujuan. Jangan goyah, jangan bimbang. Yakin saja, waktunya pasti akan sampai. Yusuf mendapatkan keberhasilan karena dia fokus pada visi, misi, dan impian. Tetapi berbeda, orang yang akan menurunkan energi, yaitu selalu mengungkit masa lalu. Kalau bertengkar, biasanya yang muncul apa, saudara? Mengungkit. Apalagi kalau itu sudah menyangkut masalah keluarga. Dasar keluargamu seperti ini, waduh itu sudah jadi kemana-mana, saudara. Tapi sebaiknya kita diam, biarkan Roh Kudus yang memberikan pertolongan dan pembelaan untuk kita semua. Saya percaya doa-doa saya setiap waktu. Kalau ada orang telepon, saya bilang, oke, saya doakan, betul-betul doakan, saudara. Dan saya percaya Bapak Yahweh pasti memberikan pertolongan. Ya. Jadi, ayolah kita fokus pada hari esok dengan optimis, meyakini apa yang menjadi misi, visi, impianmu pasti terjadi, dan jangan selalu mengungkit masa lalu. Bangsa Israel tidak kunjung sampai ke tujuan, yaitu Kanaan yang penuh susu dan madu, karena pikirannya selalu mundur, dan itu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Emangnya di Mesir tidak ada bawang prei, tidak ada kuburan. Di sana kita makan roti, kita makan bawang prei. Itu kan bahasanya bangsa-bangsa lain. Apakah bangsa Israel pada zaman Fir'aun yang jahat itu, mereka bisa makan roti dan bawang prei? Tidak. Mereka ditindas. Jadi itu kan bahasa orang luar. Tetapi dipercaya, saudara. Nah, ini repot, saudara. Jadi kita jangan berpikir mundur, tapi maju ke depan. Kalau kita berpikir mundur, apakah ada hasil? Enggak ada hasilnya. Yang ada hanya bikin luka hati orang lain. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang yang membuat energi saudara bisa naik, yaitu hati yang mudah mengampuni. Hati yang mudah memaafkan. Saya sedang mengkonseling dengan seseorang. Saya bilang kamu harus bisa dan mudah mengampuni. Karena kalau tidak, yaitu mudah tersinggung dan pahit hati, itu energinya turun, saudara. Dalam konseling itu saya katakan, walaupun via WA, kalau kamu terus-menerus tidak bisa mengampuni, apalagi kata-katamu kotor, saya membacanya saja miris, sampai saya pikir, untuk apa saya membaca begini, saudara? Itu bisa transfer spirit. Saya bilang, sudahlah, kamu nggak usah kirim-kirim saya hasil dialogmu dengan seseorang yang kau benci. Percuma. Milikilah hati yang mudah mengampuni. Seperti siapa? Seperti Yeshua, Guru Agung yang kita sama-sama muliakan. Sekalipun dia dihina, dilecehkan, dia ditelanjangi, dipermalukan, tapi hatinya penuh pengampunan. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Ditanya sama Pontius Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Siapakah yang akan menanggung kesalahannya? Dengan sombong bangsa Yahudi, bangsa Israel, dia katakan, tanggungkan dosanya buat saya. Akhirnya penderitaan mereka sampai hari ini, saudara. Mereka terjajah, mereka terusir dan sebagainya. Itu akibat ucapan. Kita lanjut. Hati tidak mudah dipengaruhi. Nah ini penting, saudara. Sementara orang yang energinya turun, yaitu mengikuti banyak pengajaran. Sekarang ini saya beritahu, saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang super duper ngawur, saudara. Ya. Dan kalau kita bisa dipengaruhi, wah, kita runyam iman kita, saudara. Kadang ada orang yang menyampaikan sesuatu yang selalu mengatakan ini dari Tuhan. Saya sedang mengkonseling seseorang dari negara lain, saudara. Nah, orang ini dia mengatakan, Pak, ini bagaimana saya harusnya? Saya bekerja, tetapi suami saya itu merampas semua yang saya miliki. Bahkan saya dipukuli, dihajar terus-menerus. Saya sempat laporkan polisi, tetapi dia selalu datang ngerayu-ngerayu saya lagi. Saya dipukulin hampir tiap hari. Ini bagaimana? Saya jawab pertanyaannya begini, loh, kamu dulu pacaran ngerti karakternya apa tidak? Tidak. Loh, tidak kok kamu kawini? Ya karena saya di dalam ibadah di satu gereja, saya nggak sebut nama gerejanya, ada seseorang yang bernubuat, katanya. Kamu harus dapat itu, Tuhan bicara pada saya. Loh, Tuhan bicara loh. Akhirnya ya sudah, karena disatukan oleh Tuhan dengan nubuatan tadi, sehingga dia terima itu nubuatan, saudara. Tapi saya katakan ini bukan nubuat, tapi lubuat, saudara. Buktinya apa? Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Seluruh kehidupan dia berusaha untuk dirayah sama dia. Sementara dianya ngapain, saudara? Main judi, main perempuan, ya. Itu luar biasa. Nah, itulah hasil lubuat, saudara. Hasil dari lubuat seperti itu. Makanya saya katakan di sini, kalau ada orang yang berkata Tuhan berbicara, cocokkan dulu dengan kitab suci. Paham? Kalau nggak cocok dengan kitab suci, mau bernubuat seperti apapun, kalau tidak sesuai, tidak bisa kita terima. Amin? Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Kuat memegang rahasia orang. Ya. Dan yang bikin energi negatif adalah mudah bercerita hal-hal yang rahasia. Kalau kita cerita dengan orang lain, itu kita bisa menyaring, oh ini sifatnya pribadi, oh ini sifatnya rahasia, ini sifatnya umum, harus ngerti, saudara. Jangan apa yang saudara ceritakan pada orang lain diumbar kemana-mana. Repot kalau begitu, ya. Jadi pagi hari ini, saya sudah menyampaikan materi ini, tergantung saudara mau ikut ke kiri atau ikut ke kanan. Kalau ikut ke kiri, energimu naik dan hidupmu akan penuh dengan berkat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah di hari Sabat ini kehidupan energi kami akan terus naik dan akibatnya adalah berkat yang melimpah mengalir dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom.
Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan diadakan donor darah pada hari Minggu 8 September 2024 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi peserta piknik ke Lembang yang sudah mendaftar, harap berkumpul di Kehilat pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 10 malam on time. Mohon untuk membawa perlengkapan serta obat-obatan pribadi yang diperlukan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya. Sekaligus saya juga mau memberitahu saudara, besok kita atau Kehilat kita ini diberi kepercayaan untuk mewakili orang Kristen di Magelang. Jadi ikut karnaval, saudara. Itulah kesempatan untuk kita memberitakan nama Yahweh. Amin. Ya. Kemarin saya didatangi oleh Pak Camat Rojowinangun Selatan. Dia menanyakan kepada saya kepastian ikut atau tidak. Karena ketika ikut, nanti dia bilang kalau bisa 20 orang minimal Pak, lebih banyak lebih baik katanya. Nah kemarin sudah ada formasi, tadi malam sudah latihan. Ya. Saya bilang formasinya berapa, sekitar 3 menit, nggak apa-apa. Yang penting kita bawa banner, bawa spanduk, Kehilat Aleph Tau, dan ada nama Yahweh dan Yeshua. Ya, haleluya. Ini belum pernah terjadi, saudara. Di Magelang belum pernah terjadi. Jadi besok mulai jam 8 selesai ibadah, itu sudah standby di Ngesengan. Ya. Nanti muter, demonstrasinya itu di alun-alun. Ya demonstrasi toh? Mendemonstrasikan gini kan? Demonstrasi itu di alun-alun, saudara. Ya, dukung dalam doa supaya nama Yahweh bisa diketahui oleh orang Magelang. Haleluya. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Pada pagi ini sebentar anak-anakmu akan kembali pulang. Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka westerochoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atababoy kau faruk atabeseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeah.
Selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Tiada aku ragu lagi. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.